kemanakah perginya air bekas memandikan jasad Rasulullah? Pada kisaran tahun 90-an, dalam sebuah muktamar tingkat dunia yang diselenggarakan di Mesir, muncul pertanyaan dari Syekh Mutawalli As-Sahrawi tentang kemanakah perginya air bekas memandikan jasad Rasulullah. Semua peserta muktamar yang merupakan para ulama perwakilan dari berbagai negara itu, tak ada yang mampu menjawab. Karena pertanyaan tersebut menarik dan belum pernah dibahas dalam sejarah Islam sebelumnya, maka sang pimpinan muktamar meminta waktu untuk mencari jawaban tersebut. Beliau berkata bahwa besok beliau akan menemukan jawabannya. Sepulangnya dari muktamar, sang pimpinan langsung masuk ke perpustakaan dan membuka seluruh kitab yang ada guna mencari jawaban dari pertanyaan tersebut. Namun setelah semua kitab dibuka, tak ada satupun kalimat yang membahas pertanyaan tersebut. Karena kelelahan, akhirnya beliau tertidur. Saat tidur itulah beliau bermimpi bertemu dengan Rasulullah yang sedang bersama seorang pembawa lentera. Bak pucuk dicinta ulam pun tiba. Beliau menggunakan kesempatan tersebut untuk meminta jawaban yang dicarinya langsung kepada Rasulullah SAW. Rasulullah memberi isyarat agar beliau bertanya kepada pemegang lentera di sampingnya. Tanyalah kepada Syohibul Qindil. Syohibul Qindil menjawab, air tersebut naik ke langit dan turun kembali ke bumi bersama hujan. Setiap tanah yang dijatuhi air tersebut, maka di kemudian hari akan didirikan sebuah masjid. Keesokan harinya berdirilah sang pemimpin muktamar untuk memberikan jawaban tentang perginya air bekas memandikan jasad Rasulullah. Semua yang hadir terkagum-kagum. Syekh Mutawalli yang mengajukan pertanyaan tersebut bertanya lagi, dari mana engkau mengetahuinya? Sang pimpinan muktamar menjawab, dari seseorang yang saat itu sedang bersama Rasulullah dalam mimpiku semalam. Syekh Mutawalli bertanya lagi, apakah ia membawa kindil atau lentera? Bagaimana engkau tahu? Tanya balik sang pimpinan. Karena akulah Syohibul Qindil tersebut. Jawab Syekh Sya'rawi, kemanakah perginya air bekas memandikan jasad Rasulullah? Pada kisaran tahun 90-an, dalam sebuah muktamar tingkat dunia yang diselenggarakan di Mesir, muncul pertanyaan dari Syekh Mutawalli As-Sahrawi tentang kemanakah perginya air bekas memandikan jasad Rasulullah. Semua peserta muktamar yang merupakan para ulama perwakilan dari berbagai negara itu, tak ada yang mampu menjawab. Karena pertanyaan tersebut menarik dan belum pernah dibahas dalam sejarah Islam sebelumnya, maka sang pimpinan muktamar meminta waktu untuk mencari jawaban tersebut. Beliau berkata bahwa besok beliau akan menemukan jawabannya. Sepulangnya dari muktamar, sang pimpinan langsung masuk ke perpustakaan dan membuka seluruh kitab yang ada guna mencari jawaban dari pertanyaan tersebut. Namun setelah semua kitab dibuka, tak ada satupun kalimat yang membahas pertanyaan tersebut. Karena kelelahan, akhirnya beliau tertidur. Saat tidur itulah beliau bermimpi bertemu dengan Rasulullah yang sedang bersama seorang pembawa lentera. Bak pucuk dicinta ulam pun tiba. Beliau menggunakan kesempatan tersebut untuk meminta jawaban yang dicarinya langsung kepada Rasulullah SAW. Rasulullah memberi isyarat agar beliau bertanya kepada pemegang lentera di sampingnya. Tanyalah kepada Syohibul Qindil. Syohibul Qindil menjawab, air tersebut naik ke langit dan turun kembali ke bumi bersama hujan. Setiap tanah yang dijatuhi air tersebut, maka di kemudian hari akan didirikan sebuah masjid. Keesokan harinya berdirilah sang pemimpin muktamar untuk memberikan jawaban tentang perginya air bekas memandikan jasad Rasulullah. Semua yang hadir terkagum-kagum. Syekh Mutawalli yang mengajukan pertanyaan tersebut bertanya lagi, dari mana engkau mengetahuinya? Sang pimpinan muktamar menjawab, dari seseorang yang saat itu sedang bersama Rasulullah dalam mimpiku semalam. Syekh Mutawalli bertanya lagi, apakah ia membawa kindil atau lentera? Bagaimana engkau tahu? Tanya balik sang pimpinan. Karena akulah Syohibul Qindil tersebut. Jawab Syekh Sya'rawi,